I got a condo in Manhattan. Baby boy, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to club it. So pop it for a beam drop, pop it for me. Turn around and drop it for a beam drop, drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake on, we know Jamie's. Love so stay for dinner. You're yourself that's scary. You gotta if you want it, gotta if you want it. Say you gotta if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, boy, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Good jewelry shining so bright. Strawberry champagne all nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Love by the fire at night. Silk sheets and diamonds are all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trip to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my figure, boy, I'll be your figure, mamacita. I'll never make a promise that I can't keep. I promise that your smile never gonna leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Boy, take a look in the mirror, then tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, boy, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Good jewelry shining so bright. Strawberry champagne all nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Love by the fire at night. Silk sheets and diamonds are all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time. Here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me. Tell me what's on your mind. If you want it, boy, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you trying to do? Good jewelry shining so bright. Champagne all night. That's what I like. Oh, oh. Love by the fire at the night. Diamonds so white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Kami hormati, saya undang untuk dapat berdiri. Acara akan segera kita mulai dan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di acara Leadership Night 2021. Boleh kita berikan tepuk tangannya yang meriah? Karena walaupun saat ini kita bertemu secara virtual, tapi tentunya itu tidak mengurangi kemeriahan acara Leadership Night pada malam hari ini. Saya Eka Tumiwa, mahasiswa program General Management MBA GM12 kampus SBM ITB Jakarta, yang malam ini akan menjadi host hingga 2 jam ke depan. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu kehormatan. Perkenankan saya untuk menyapa Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Ketua Majelis Wali Amanah ITB, Ibu Yani Panigoro, Ketua Dewan Penasehat SBM ITB, Profesor Kuntoro Mangku Subroto, beserta anggota Dewan Penasehat SBM ITB. Selanjutnya, Dekan SBM ITB, Profesor Utomo Sarjono Putro, Wakil Dekan Bidang Akademik, Profesor Aurik Gustomo, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Bapak Reza Azari Nasution PhD, dan Direktur SBM Jakarta, Bapak Yudo Anggoro PhD. Selamat malam dan selamat datang juga tentunya kami sampaikan kepada Sivitas Akademika SBM ITB, khususnya Kampus Jakarta, beserta tamu kehormatan dan seluruh tamu undangan. Dan mungkin ada yang belum familiar dengan Leadership Night. Diselenggarakan sejak tahun 2010, Leadership Night ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh SBM ITB Kampus Jakarta, bertujuan untuk memberikan wawasan kepemimpinan dari pemimpin yang inspiratif. Dan pada tahun ini, kita mengundang Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menginspirasi kita semua pada malam hari ini. Selain itu, pada acara malam hari ini juga akan ada pemberian Tikelo Scholarship Award kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi, serta akan ada penghargaan bagi Sivitas Kampus Jakarta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, alumni, dan juga staf yang telah berdedikasi tinggi untuk kampus kita tercinta. Dan tanpa berlama-lama, kita saksikan video pembuka oleh Direktur SBM ITB Kampus Jakarta, Bapak Yudo Anggoro PhD. Kita saksikan bersama-sama. Halo, saya Yudo Anggoro. Sudah pernah ke SBM ITB Jakarta? Kalau belum, ayo ke saya. Selamat datang di SBM ITB Jakarta Downtown Campus atau Tikelo Center for Executive Education. Saat ini kita berada di lobi di mana mahasiswa sering melakukan foto. Kampus SBM ITB Jakarta berdiri atas kemurahan hati dan kedermawanan dari para donatur yang nama-namanya bisa kita lihat pada prasasti ini. Saat ini kita berada di Selasar Data Script, di mana mahasiswa bisa melakukan diskusi kerja kelompok serta studi kasus, karena 80% dari proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan kasus studi. Selamat siang. Saat ini kita berada di salah satu dari 4 ruang diskusi yang ada di kampus SBM ITB Jakarta, di mana mahasiswa bisa melakukan diskusi, bahkan sidang. Saya pinjam dulu ya. Kita berada di perpustakaan, di mana kita menyediakan buku-buku untuk proses pembelajaran. Selain buku fisik, kita juga menyediakan e-book yang dapat diakses kapanpun, dimanapun.
Untuk menjaga kebersihan perpustakaan ini, mahasiswa biasanya membawa minuman di dalam tumbler masing-masing. Disinilah Jababeka Executive Lounge dengan kapasitas 100 orang. Di sini mahasiswa melakukan aktivitas seperti sosialisasi, gathering, diskusi, serta melakukan diskusi kelompok dengan teman-temannya. Di ruangan staf inilah kami mengelola mahasiswa dan juga alumni SBM ITB Jakarta Kampus. Dan saat ini kita sudah memasuki perkuliahan hybrid. Ayo kita lihat kelas hybrid kita. Sejak berdiri di tahun 2007, SBM ITB Jakarta sampai saat ini telah memiliki 933 mahasiswa dan 2.104 alumni. Dan di kelas amphitheater inilah kami akan menyambut mahasiswa ke dalam kelas-kelas hybrid kami. Dan ini adalah contoh dari kelas hybrid yang diselenggarakan di SBM ITB Jakarta. Sudah siap semua? Kami terus berkomitmen untuk mengembangkan program-program baru di SBM ITB Jakarta. Dan untuk itu kami mengajak keterlibatan dari alumni, mitra industri, dan juga mahasiswa untuk terus mengembangkan kampus yang kita cintai bersama ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kampus. Ya, terima kasih kepada Pak Yudo dan tentunya tim Kampus Jakarta atas video pembuka yang juga merupakan sambutan yang sangat hangat menyambut kita semua pada malam hari ini, khususnya para tamu hadirin yang sudah hadir. Kalau dilihat dari para wajah partisipan yang sudah bergabung di Zoom malam hari ini, bisa terlihat ya saat kita menonton video pembuka dari Pak Yudo, pastinya sudah sangat kangen dengan suasana kampus. Adapun pasti yang bernostalgia ya, dulu di kampus bagaimana suasananya, ataupun mungkin dari kita ada yang belum sama sekali pernah datang ke kampus. Dan semoga kita bisa segera bertemu bersama di kampus kita tercinta. Dan untuk acara yang selanjutnya, kita akan ikuti bersama kata sambutan yang akan dibawakan oleh Dekan SBM ITB, Profesor Utomo Sarjono Putro. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Iya, jelas Pak. Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang juga anggota Dewan Sekolah SBM ITB. Ibu Yani Panigoro, Ketua Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung. Bapak Kuntoro Mangkusubroto, pendiri dan Ketua Dewan Sekolah SBM ITB. Bapak Alexander Eri Wibowo, sebagai perwakilan Datuk Tukwong Tekalo, pendiri dan CEO PT Bayan Resource Tbk. Anggota Dewan Sekolah SBM ITB, Bapak Eri Riana Harja Pamekas, Ibu Santi Lasminingsih Puspo Sucipto, Bapak Abdullah Fauzi Sidik, Bapak Fauzar Bujang, dan Bapak Kemal Stambul. Para dosen SBM ITB yang kami banggakan, dan tentunya para alumni dan mahasiswa SBM ITB yang kami cintai. Selamat datang di Leadership Night 2021, sebuah acara tahunan yang diadakan oleh SBM ITB Kampus Jakarta sebagai sarana untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa, alumni,
dan segenap sivitas akademika SBM ITB. Acara ini adalah acara yang selalu ditunggu-tunggu, karena kita bisa mendapatkan sharing pengalaman luar biasa, wisdom, inovasi-inovasi, dan keberanian para tokoh pemimpin Indonesia yang tidak kita temukan di buku-buku teks yang kita baca. Beberapa figur berpengaruh pernah hadir dan memberikan pandangannya pada acara Leadership Night sebelumnya, seperti Bapak Nadiem Makarim, Ibu Susi Pujiastuti, Bapak Ignatius Jonan, Profesor Budiono, Ibu Sri Mulyani, Bapak Yusuf Kalla, dan tentu saja pendiri sekolah kami, Profesor Kuntoro Mangkusubroto. Malam ini kami sangat berterima kasih telah hadir di tengah kita semua Bapak Budi Gunadi Sadikin, atau sering kita panggil Bapak BGS, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, untuk membagi pandangan dan pengalaman kepemimpinan beliau dalam mengelola krisis yang tentu masih sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Tema acara malam ini adalah mengelola krisis, mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Bagi kami, pengajar dan praktisi di SBM ITB, nama Pak BGS tentu sangat lekat dengan ilmu manajemen dan kepemimpinan yang sering kami diskusikan dalam kasus-kasus bisnis yang kami gunakan dalam pengajaran di kelas. Mengingat sepak terjang beliau sebagai pemimpin, baik ketika menjabat sebagai CEO Bank Mandiri, CEO Inalum, Wakil Menteri BUMN, hingga saat ini sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pak BGS juga bukan sosok asing bagi kami, karena beliau selalu bersedia meluangkan waktu untuk membagikan pengalaman beliau dalam kelas-kelas yang ada di SBM ITB sebelumnya. Sosok Pak BGS yang juga sebagai anggota Dewan Sekolah SBM ITB dikenal sebagai sosok yang cerdas, bekerja keras, memiliki can-do attitude, dan selalu bisa menyelesaikan tugas negara yang diberikan. Kita tentu berharap Pak BGS dengan program vaksinasi massal yang tengah digalakkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat berhasil mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Asa seluruh bangsa Indonesia saat ini ada di pundak Bapak. Kami di SBM ITB tentu siap jika diminta bantuan oleh Kementerian Kesehatan untuk berpartisipasi dalam menanggulangi krisis saat ini. Beberapa riset-riset yang dilakukan SBM ITB bekerjasama dengan berbagai institusi seperti MRT Jakarta, Kementerian Perhubungan, Gojek, maupun Grab, bertujuan untuk memitigasi resiko yang timbul akibat pandemik di berbagai sektor masyarakat. SBM yang mempunyai misi mendidik pemimpin inovatif yang berjiwa entrepreneurial juga terlibat aktif dalam membina UMKM agar berhasil mengatasi krisis ini. Ini sesuai dengan semangat yang diagungkan oleh ITB, yaitu agar insan ITB selalu terlibat dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat dengan semangat locally relevant and globally respected. Malam ini kita juga mendapat tamu istimewa
yaitu adik-adik mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa penuh melalui program TKLO Scholarship yang dimulai tahun lalu. Program ini diberikan oleh Datuk Lo Tuk Wong, pendiri dan pemimpin PT Bayan Resource Tbk, sosok pengusaha sukses yang murah hati dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajuan dan pendidikan generasi muda. Salah satu bentuk dukungan beliau pada SBM ITB adalah fasilitas pendidikan TKLO Center for Executive Education yang menjadi kampus SBM ITB Jakarta saat ini. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan SBM ITB dan khususnya kepada panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Utomo selaku Dekan SBM ITB atas sambutan yang telah disampaikan. Dan sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Utomo pada sambutannya terkait TKLO Scholarship Award, bahwa malam hari ini akan ada pemberian TKLO Scholarship Award bagi mahasiswa dan mahasiswi berprestasi. Karena itu kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu pemberian TKLO Scholarship Award, di mana pemberian ini diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi yang diberikan setiap tahunnya oleh pendiri Bayan Resources, Bapak Dato Lo Tuk Wong, dan berikut penerima TKLO Scholarship Award. Dan untuk 5 perwakilan pertama penerima TKLO Scholarship Award adalah Akbar Riaziel Ramadan, Denis Yuliana Helena Mamora, Fauzan Halil Ramadan, Frederick Agustian Budi Harja, Camelia Selena Azara Vincentia Fiona. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Alexander Eri Wibowo mewakili Bapak Dato Lo sebagai pemberi award dalam acara Leadership Night 2021 untuk dapat bergabung bersama di Spotlight untuk dapat kita abadikan dalam sesi foto bersama. Mohon bantuan kepada tim multimedia untuk dapat membantu proses sesi foto bersama. Dan untuk semua yang telah ada di layar, kami mohon standby. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Bapak Alexander Eri Wibowo. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada penerima TKLO Scholarship Award. Dan selanjutnya, masih mahasiswa dan mahasiswi berprestasi penerima TKLO Scholarship Award, kami panggilkan 5 perwakilan penerima selanjutnya adalah Muhammad Farel Ravindra. Selamat untuk Muhammad Farel. Selanjutnya Salma Indira Putri, Steve Matthew Sanjaya,
Vincentia Fiona, Vinka Amalia Hasta Barata. Dan kami mengundang kembali Bapak Alexander Eri Wibowo untuk dapat bergabung untuk kita abadikan dalam sesi foto bersama. Oke semuanya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Alexander Eri Wibowo. Semoga sehat selalu ya Pak. Salam juga untuk Bapak Datolo. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada semua penerima Tikelo Scholarship Award tahun 2021. Dan selanjutnya akan kita saksikan penampilan performance dari mahasiswa SBM ITB Kampus Jakarta. Kita saksikan bersama-sama. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, boy, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Now you're close to me, we seem so far apart. Maybe given time you'll have a change of heart. If it takes forever, boy, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, boy, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing, oh baby. Oh baby, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh baby, oh baby, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh baby, oh baby. Doubt if it ever could, not like you hold me, oh baby. Love never felt so fine, and I doubt if it's ever mine, not like you hold me.
night's gotta be just fine. Gotta fly, gotta see, can't believe I can take it. 'Cause baby, every time I love you, it's in out of my life, in out, baby. So tell me if you really love me, in out of my life, in out, baby. So baby, love never felt so good. Ooh, baby, love never felt so fine. And I doubt it was ever mine. Not like you hold me, oh baby. Love never felt so good, and I doubt it was ever good. Not like you hold me, in the night through the thick and thin. Gotta fly, gotta see, can't believe I can take it. 'Cause baby, every time I love you, it's in out of my life, in out, baby. So tell me if you really love me, in out of my life, in out, baby. So baby, love never felt so in the night through the thick and thin. Gotta fly, gotta see, can't believe I can take it. 'Cause baby, every time I love you, it's in out of my life, in out, baby. So tell me if you really love me, in out of my life, in out, baby. So baby, love never felt so good. Oh, baby, every time I love you, it's in out of my life, in out, baby. So tell me if you really love me, in out of my life, driving me crazy. 'Cause baby, love never felt so good. Never felt so good. Never felt so good. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri.
siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Ya, boleh kita berikan aplaus virtual untuk performance dari mahasiswa dan dosen SBM ITB Kampus Jakarta. Dan seperti yang kita ketahui, acara Leadership Night kerap mengundang tokoh-tokoh nasional untuk berbagi dan menginspirasi sivitas akademika SBM ITB. Dan berikut kita saksikan bersama-sama video Napaktilas Leadership Night dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Kita saksikan bersama-sama. Baiklah, dan untuk Leadership Night tahun ini, kita menghadirkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dengan tema Mengelola Krisis, Mengambil Pelajaran dari Pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan untuk memandu sesi Fireside Chat malam hari ini, kami mengundang Mbak Ratri Sutarto, yang juga adalah alumni program Entrepreneurship MBA 18 SBM ITB Kampus Jakarta. Saya sebut dengan Mbak karena masih juga senior saya, yang pada malam hari ini akan memandu Fireside Chat sebagai moderator. Tapi sebelum itu, sedikit tentang Mbak Ratri. Mbak Ratri meraih gelar Bachelor of Engineering in Environmental Engineering di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2008 dan memperoleh Master of Science in Climate Change Impact and Sustainability di Brunel University pada tahun 2009 dan memperoleh gelar Master of Business Administration di SBM ITB Kampus Jakarta pada tahun 2021. Dan saat ini merupakan founder dari Satu Corporation. Silakan Mbak Ratri, waktu dan tempat dipersilakan untuk memandu Fireside Chat bersama Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih banyak Mbak Eka atas introduksinya. Senang sekali saya pada malam ini diberikan kesempatan untuk memandu acara Fireside Chat dengan salah satu tokoh Indonesia yang memiliki peranan penting bagi negara ini, terutama dalam menangani pandemi COVID-19, dan beliau ini juga memiliki jalan karir yang sangat menarik, yakni Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Walaupun saya yakin ya, kita semua sudah mengenal sosok Bapak Menteri, namun izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi terkait profil beliau. Bapak Menteri Budi Gunadi Sadikin adalah alumni kampus tercinta kita, yaitu sarjana bidang fisika nuklir pada tahun 1988. Beliau memiliki track record yang panjang di bidang perbankan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Inalum dan Wakil Menteri BUMN sebelum diangkat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020. Itu adalah profil resmi Menteri Kesehatan kita. Agar kita tidak berlama-lama lagi, maka saya ingin mengundang Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta yang terhormat Profesor Kuntoro Mangkusubroto untuk dapat hadir di layar Zoom pada malam hari ini. Wah, senang sekali. Ini ada Prof. Kun dan Pak Menteri. Semoga saya bisa ketularan suksesnya nih dari Bapak-Bapak berdua. Apa kabar Bapak-Bapak semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah. Baik Pak, untuk kesempatan pertama ini saya akan mempersilahkan Pak Kun jika ingin menyapa dengan singkat Bapak Menteri yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Silahkan Pak Kun. Terima kasih. Selamat malam Pak Menteri Kesehatan. Kami sangat bersyukur, bergembira bahwa Pak Menteri menyempatkan waktu untuk hadir dengan kami malam hari ini untuk berbagi pengalaman, kiat, pengetahuan di tengah kesibukan Bapak. Dan terima kasih sekali. Saya yakin Pak Budi Gunadi ini luar biasa capeknya sebagai menteri. Tapi barangkali kalau saya boleh sampaikan pada para hadirin, Pak Menteri ini bukan hanya Menteri Kesehatan di kantor yang mengatur semuanya, tapi juga ke lapangan. Baru-baru ini beliau mengunjungi masyarakat Baduy karena begitu concernnya beliau mengenai vaksinasi di masyarakat Baduy. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Gede Pangrango. Luar biasa sekali Menteri kita ini. Untuk itu terima kasih Pak Menteri. Saya tidak akan mengambil waktu terlalu banyak. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Rasa bersyukur kami, dan insya Allah Bapak bisa berikan motivasi buat teman-teman yang muda-muda di sini. Pak Menteri, tidak berlama-lama, kami berhenti di sini saja. Sampai ketemu di dunia yang real, bukan yang virtual ini. Selamat jaga kesehatan Pak Menteri. Baik, terima kasih banyak Pak Kun untuk opening Fireside Chat malam ini. Terima kasih banyak juga atas waktunya Bapak. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Baik, nah Pak Menteri, apa kabarnya Bapak malam ini Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita mulai tanya nih Pak, biar kita lebih mengenal Bapak lebih dalam sedikit gitu ya Pak. Bapak tahu kata berkait nggak Pak? Kira-kira tahu deh. Ini Pak, jadi kalau kata berkait itu kalau saya bilang matahari nih Pak, yang terlintas di pikiran Bapak pertama kali itu apa? Bisa panas gitu ya Pak, atau siang gitu. Nah, jadi Bapak menyebutkan satu kata itu Pak setelah saya menyebutkan katanya. Begitu ya Pak ya? Boleh? Oke, boleh. Kita mulai Pak kata berkait kita. Kata pertama Pak, bunga. Wangi. Wangi. Kucing. Lucu. Waduh, gemes ya Pak ya. Es krim Pak. Apa? Nggak kedengaran. Oh, es krim Pak. Dingin. Dingin. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pemimpin Pak. Menghasilkan pemimpin yang lebih baik dari dia. Waduh. Keren sekali Pak. Betul.
Nah, membicarakan pemimpin itu pasti ya identik tadi apa ya, memimpin sebuah tim, menginspirasi juga, dan juga identik juga dengan solving the problem nih Pak. Terutama tadi kita dalam masa-masa krisis seperti ini gitu ya, Pak bisa membawa atau memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, pandemi ini kan tantangan yang sangat besar ya Pak ya, dan melihat track record Bapak tadi dari fisika nuklir, lalu menjadi perbankan, lalu sekarang menjadi Menteri Kesehatan di masa pandemi, di mana Kemenkes ini tuh semua mata memandang ke Kemenkes nih Pak, karena yang menjadi problem utama nih kesehatan gitu ya Pak. Nah jadi mungkin sebagai pertanyaan pembuka kita malam ini, kami ingin tahu nih Pak, apakah yang mendorong Bapak untuk mengambil posisi sebagai Menteri Kesehatan Pak, terutama di masa pandemi ini Pak? Begitu Pak, kira-kira pertanyaannya Pak. Silakan Pak Budi. Jawabannya gampang. Diminta presiden dan nggak bisa nolak. Gitu ya Pak? Waduh. Karena kita bingung juga. Kok bisa ya jadi Menteri Kesehatan? Salah. Terus bingung nolaknya, mau nolaknya gimana? Akhirnya karena telat menjawab ya udah jadi. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya melihat track record Bapak tadi, Bapak kan dari yang tadi fisika nuker gitu, Bapak juga mengambil keputusan untuk masuk ke bidang perbankan gitu ya Pak, dan sukses sekali nih Pak di perbankan, lalu ke korporasi di BUMN juga sukses Pak, dan menjadi Menteri Kesehatan itu juga sukses. Nah Pak, nih kira-kira apa nih Pak, apa namanya kunci suksesnya, dan apa sih biasanya mendasari Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut gitu Pak? Yang pertama, kalau kita ingin sukses di kerja, setiap kali dapat kerjaan kita harus bersemangat ya, harus passionate, harus senang, menyenangi pekerjaannya, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kelihatan orang yang bekerja dengan hati gitu ya, dan orang yang bekerja demi uang atau demi jabatan atau tujuan lain itu kelihatan. Tapi kalau dia kerjanya benar-benar memang saya dikasih tugas ini, saya mau menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah harusnya sih yang terbaik yang terjadi. Oh begitu ya Pak ya, luar biasa. Jadi bekerja dengan hati ya Pak ya, karena kalau bekerja dengan hati itu biasanya 100% yang dikasih ya Pak. Ya. Mungkin 1000% gitu ya Pak ya. Nah Pak, mungkin kita juga ingin belajar sedikit dari Bapak. Pasti di masa-masa seperti dulu gitu ya Pak, waktu Bapak masih di perbankan dan di BUMN dan sekarang di Menteri, itu pasti menghadapi banyak sekali masalah gitu ya Pak. Nah, mungkin karena kita temanya juga mengelola krisis begitu Pak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit, adakah pengalaman Bapak di mana Bapak tuh mengelola krisis yang besar gitu ya Pak, yang akhirnya mendefine Bapak menjadi seorang Bapak Menteri atau Bapak Budi Gunadi Sadikin yang saat ini gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Pak Budi? Halo? Fresh Mbak kelihatannya. Oke, ini Pak Budinya mungkin koneksinya sedang bermasalah. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Suaranya kedengeran Pak. Coba. Tadi putus ya? Iya betul Pak. Nah, jadi kalau saya krisis pertama saya alami waktu jadi kepala wilayah Jakarta Bank Bali tahun 98. Oh, oke. Itu terjadi ras perbankan, kemudian bakar-bakaran. Saya pegang Bank Bali waktu itu cabangnya berapa ya di Jakarta tuh? 60, 5 udah kebakar, 3 dijarah gitu. Itu yang pertama kali krisis. Ya udah, untuk melihat begitu kita kirim tim aja. Jadi tinggal di kantor, kita kirim tim buat nyelamatin anak-anak dulu gitu ya. Kalau uangnya gedungnya belakangan, nah tapi nyawa dari teman-teman kita kan penting sekali, diangkut, bawa pulang. Nah habis gitu barulah besoknya problem technicalnya happen, karena semua bank diras, nggak ada uangnya, panik customernya, kita mesti jaga supaya customernya nggak panik. Nah di situ aku bilang ya kita nggak boleh mikirnya terlalu ketakutan, kita mikirin yang kita bisa lakukan day to day aja sih. Yang penting kita survive the crisis, dan alhamdulillah sih waktu itu bisa survive. Banyak di Mandiri juga kita pernah ngalamin krisis waktu itu,
di Mandiri kredit macetnya saya masuk tuh tinggi-tingginya minta ampun. Jadi sempat nggak dapat bonus 2 tahun gara-gara kondisinya jelek sekali. Jadi kita harus memperbaiki semua kredit macet yang ada di Bank Mandiri. Kemudian saya pindah dari Bank Mandiri kemana ya? Oh, ke Inalum dulu, suruh beli Freeport. Saya nanya, Pak, udah mungkin lah Bu, itu udah 5 presiden. Pak Kuntoro sangat tahu tuh dengan Freeport. Udah berapa presiden yang nggak mungkin terjadi, kamu beli itu masuk penjara, kamu katanya itu gini-gini kan. Benar sih, cuma nggak mungkin, itu geopolitically too difficult, segala macam, semua bilang enggak. Gitu. Oh, semua bilang enggak ya. Kita coba, kan kita menariknya gitu kan. Kalau semua orang bilang nggak bisa, kita bisa kan. Wah, sesuatu banget gitu, jadi semangat. Ya udah, habis gitu Freeport, kemudian jadi Wamen BUMN, pegang Pertamina, PLN, itu perusahaannya Pak Kuntoro semua tuh. Termasuk ngajakin Pak Kuntoro untuk bantuin. Waktu jadi Menteri BUMN, tugasnya Bapak Presiden 2 tuh. Yang susah. Satu masih restrukturisasi Krakatau Steel. Ini kan sekolah bisnis kan. Jadi aja begitu masuk, restruktur Krakatau Steel, gimana sih Krakatau Steel? Oh, punya utang 2,2 billion. Hampir 50 triliun lah. Dia punya EBITDA, ngerti dong, SBM EBITDA ya. Kalau buat bayar utang kan masih punya EBITDA. EBITDA-nya buat 5 tahun terakhir minus. Gitu kan. Kok 5 tahun terakhir minus, dia punya utang segitu, kalau dia bayar bunga berapa? Dolar 5% aja ya. Dari 5% dari 2 billion kan sekitar 100 juta dia mesti bayar. Setiap tahun 1,4 triliun. Nah, EBITDA-nya minus gimana bayar? Oh, diutangin lagi, diputar terus utangnya. Makin lama utangnya makin. Oh, ini suka nih yang zombie-zombie gini ya. Terus nanti dipaksa suruh hidup kayak zombie. Ya, kita restructure deh. Alhamdulillah beres sebelum COVID. Kalau itu belum beres pas jadi COVID udah tambah hancur, udah nggak ketolongan. Kayak beberapa yang lain. Sama waktu itu kita masih restructure juga TPI. Less famous daripada Krakatau Steel. Sebenarnya EBITDA-nya masih ada. Balik lagi utangnya gitu ya. Dan mesti beresin. Yang terakhir, kalau yang lainnya sih lebih simple, merger Antam Inalum Bukit Asam, tapi itu sih nggak susah beli Freeport. Merger Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, tapi itu nggak sulit. Merger rumah sakit, itu sebelum kena COVID. Kan BUMN punya 70 rumah sakit, 7.000 bed, satu di bawah Antam, satu di bawah rumah sakit Pertamina, satu di bawah rumah sakit Pelni, satu di bawah rumah sakit Perkebunan, diambil-ambilin 70 BUMN. Nah, susahnya ngatur masalah ego pemilik lamanya aja sih. Tapi bisa kita beresin, akhirnya jadi, terus kena COVID. Ya udah, problemnya sampai sekarang nggak beres-beres yang COVID. Kayaknya paling pusing ya ini sih. Jadi kurung, jadi tua, gitu kan. Kayaknya, kalau tambah tua, ini gara-gara ngurus COVID. Oke, nah tadi itu Pak, berarti balik ke pertanyaan saya yang pertama tadi Pak. Karena tadi selain mandat Bapak Presiden gitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja sih Pak hal yang mendasari Bapak untuk berpikir bahwa saya bisa mengambil kesempatan ini dan insya Allahnya gitu bisa saya kerjakan baik-baiknya gitu Pak. Jadi waktu dibilang gitu kan, pertama udah nggak bisa nolak. Jadi ngomong kan, ini garu-garu kepala. Kita tahu kan gajinya di root bank terbesar di Indonesia, teman-teman tahu dong kira-kira income-nya berapa kan, SBM masalah. Betul. Itu udah pindah jadi wakil menteri. Turunnya jauh, cuma untungnya wakil menteri kan Wakomut Pertamina masih ada lah gitu kan. Terus tiba-tiba kan jadi menteri beneran kan. Waduh, itu kan bisa 1/20 itu enaknya. Walaupun kita punya celengan, itu kan 1/20 masih ngomong sama istri. Jadi kita ngomong gitu, ya alhamdulillah jadi bankir 30 tahun, jadi direksi Mandiri 10 tahun, investasi duniawi cukup. Ini nggak berlebih, tapi jauh nggak lebih dari cukup lah dibandingkan yang lain. Tapi kan kita investasi surgawi kurang, gitu kan? Ya, banyak dosanya juga. Jadi kita takut juga kan, usia udah makin nambah. Kalau kita buat pensiun udah investasi dengan baik, tapi kalau kita berpindah dimensi nanti gitu kan, kalau Nabi Muhammad itu 64 tahun sebagai rata-rata usia manusia gitu ya, nah kan kita udah cukup belum investasi surgawinya? Kayaknya kurang gitu kan, kayaknya kurang. Bikin salahnya kita masih banyak. Jadi kita cari deh investasi surgawi itu kan, katanya nih, kalau kata di guru ngaji saya bilang, itu anak yang soleh, alhamdulillah.
yang bermanfaat, makanya sekarang nggak berhenti-berhenti ngajar SBM. Yang ketiga, amal ibadah. Waduh, ini kayaknya kalau kita ngurusin pandemi, amal ibadahnya 200 juta ya rakyat Indonesia. Ini kita ambil deh gitu. Jadi carinya investasi surgawi. Judulnya gitu. Berarti yang mendasari Bapak ini sekarang sudah akhirat gitu ya Pak ya? Luar biasa sekali Pak. Wah, terima kasih banyak Bapak atas ceritanya tadi. Nah, ini tadi kan saya banyak bertanya nih Pak, dan banyak juga dari teman-teman lain juga ingin bertanya nih Pak kepada Bapak nih. Nah, untuk kesempatan pertama ini, boleh ya Pak saya persilahkan salah satu dari teman-teman kita untuk bertanya ke Bapak langsung. Salah satu internasional student kita Pak, beliau Bapak Tony Wong, yang merupakan Defense Attaché Singapura di Indonesia. Silahkan Pak Tony for your questions. Selamat malam Bapak Budi and friends of ITB. Tony from Singapore, currently an MBA student at ITB. Firstly, I would like to thank you for taking a time off from your busy schedule to join us this evening and share with us your valuable insights. I would like to know if there is another pandemic in Indonesia in the future. How will the health ministry and the country deal with it differently compared to the COVID-19 measures? Terima kasih. Oh, okay. So when I took over this job, I learned that the name of the virus is SARS-CoV-2. And the name of the virus is SARS-CoV-2. So as a graduate from ITB, engineering school, the best engineering school in the country, logically I said, so if the name is SARS-CoV-2, then which one is the SARS-CoV-1? Because we study mathematics, there will be no 2 if there is no 1, right? So when was the SARS-CoV-1? And the epidemiologist told me the SARS-CoV-1 appeared, the outbreak in China in 2002. So 17 years before the outbreak of SARS-CoV-2 in 2019. So then I asked them the question that you asked me to. So what did the hell you are all health people doing for the last 17 years to prevent this pandemic, the future pandemic? The answer is best given by not Steve Jobs, Bill Gates, in YouTube, I think around 2017. Bill Gates say like this: "Hey, my friend, human being, I think all of you make a big mistake because you believe the event that will kill millions of people are an event like World War I and II. So there will be people or human beings will kill human beings. So millions of humans will die because of human. And I think you make the biggest mistake in your life. Because the things that will kill millions of humans will not another human being, but will be virus or bacteria. So my fellow human beings, the hundreds of trillions of US dollars that you spend to establish a defense system, to establish a weaponry, assuming that human being will kill another human being is totally wrong. And the biggest investment that you did. It's good for ITB Business School, because we are talking about investment. Because you will realize that your investment will go nowhere. Because what you need to invest in labs, invest in vaccine research, invest on health technology, biotechnology, competencies of our doctors, the health systems, to prepare for the next pandemic. It is proven right. So what's next for us? If we would like to protect our children or the children of our children for the next pandemic,
we need not to repeat the same mistake again. So invest your money to build the new global health architecture. So when the next pandemic comes, SARS-CoV-3 or SARS-CoV-4, and whenever they will come, maybe in the next 5 years, next 10 years, or next 20 years, our children will be much better prepared than us. And the children of our children will be much and much better prepared than us. Hopefully answer your question. Thank you, Papa. I hope other countries' ministers are also hearing this from you. Thank you. You can convey that message to all ASEAN countries, including Singapore, once the quarantine has been lift up. Oke, thank you Pak Tony. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih Pak dari Dewan Sekolah Pak Kemal Stambul. Bapak dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaan yang kedua. He's my senior. Wow. This is the thing, Kemal. Aduh, apa kabar Pak Budi, Pak Menteri? Aduh, apa kabar Pak Kemal? Terima kasih ya Pak ya. Saya dikasih jatah untuk bertanya, luar biasa. Jadi mau nanyanya bingung juga nih. Jadi Pak Menteri, salah satu tugas dari Pak Menteri adalah membuat kebijakan. Dan kebijakan yang dihadapi dalam masa pandemi ini tidak mudah. Dan biasanya kalau kita secara tradisional dalam kebijakan tentu sangat bergantung pada anggaran. Tetapi tidak selamanya kebijakan itu harus didasarkan pada keberadaan anggaran. Kalau kurang. Dan biasanya memang demikian adanya gitu ya Pak ya. Kalau kita bicara pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu di dalam pemahaman tentang pendekatan yang agak dianggap baru adalah pendekatan behavior economics. Di dalam behavior economics ini, salah satu ciri-cirinya adalah menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan predictable change of behavior. Dan terus terang, Pak Budi ini sebagai pimpinan, sebagai seorang yang memimpin, you have done very, very good in taking that decision, in changing the behavior. Bukan karena hanya budget, but kebijakannya. Nah, pertanyaan saya, dalam pengambilan pemilihan atas beberapa atau pilihan-pilihan, bagaimana caranya Anda mengambil pilihan tersebut? Because you are on one side is your technology dan juga seorang keuangan, tetapi yang jelas your decision have changed behavior. So what are the steps that you are suggesting when we are facing that kind of situation? Kira-kira itu Pak Budi. Maaf. Terima kasih Mas Kemal. Jadi Mas Kemal, saya sebagai bankir sering ketemu banyak konglomerat ya. The richest man in this country, I know them because I gave them money. Gitu kan ceritanya. Jadi aku lihat tuh konglomerat apa bedanya dengan Menteri Keuangan, yang punya duit-duit itu kan mereka. Dan saya mau share ini ke teman-teman SBN karena ini perlu. But this is calon-calon businessman SBN. Ini kalau ada lulusan SBN datang ke saya, mau bikin kebijakan, saya mau membangun 100 rumah sakit di Indonesia. Bagus. Aku kan nanya kan, sebagai 30 tahun itu, anggarannya mau dari mana? Terus dia bilang, aku nanti akan minta ke Ibu Sri Mulyani, boleh, aku kasih nilai 5. Hah? Gitu, kenapa 5? Karena aku bilang, nenek-nenek juga bisa. Gitu, kita bisa dianggap nggak butuh lulusan ITB, SMA 8 juga bisa. Kalau bangun rumah sakit kita anggaran ke mau Bapak gimana? Bisa nggak bangun rumah sakit nggak pakai duit dari saya? Gitu. Oh bisa Pak, nanti saya cariin deh. Saya bisa cari grant, saya punya teman orang-orang kaya
aja Bill Melinda Gates yang mau nyumbang, saya bisa cari pinjaman nanti dibayar cash flow-nya dari rumah sakit. Ya nggak minta duit dari Bapak. Oh bagus, nilai 7. Oh 7 Pak. Kalau mau nilai 9, lu bangun tuh 100 rumah sakit, nggak minta duit dari saya, malah kasih duit ke saya. Itu nilainya 9. Jadi I'm a true believer, kalau orang datang mau bikin program, kemudian minta duit, itu pasti bukan lulusan SBMPTB. Karena SBMPTB adalah aku sudah dididik sama yang namanya Budi Sadikin, baca 30 tahun. Kalau bikin program, datang ke dia, program ini apa, anggaran besar berapa, dan Pak Budi, aku kasih duit dibalik ke Bapak, 20%. Gitu kan. Di muka lagi gitu. Karena begitu hebatnya, begitu kreatif ya teman-teman SBMPTB. Satu, Pak Kemal, gitu kan. Nah, yang nomor 2, when you want to make a decision, aku bilang, aku sumpah nggak tahu kesehatan. Dan kesehatan kan ilmu susah. Kalau saya suka bercanda sama teman-teman ekonomi keuangan yang powerful di Indonesia ini, kementerian keuangan. Aku suka bercanda bilang, sebenarnya orang masih SMA terpinter di seluruh Indonesia daftarnya ke Fakultas Kedokteran UI, gitu kira-kira. Kalau dia nggak keterima ke Fakultas Kedokteran UI, dia lamar deh ke ITB. Gitu. Kalau dia nggak keterima ke ITB, dia lamar ke Fakultas Ekonomi UI. Gitu. Jadi sebenarnya masuk sih mungkin kelas 3, tapi nggak tahu kenapa mereka jadi menguasai dunia ini, gitu kan, karena dia pegang. Tapi aku bilang, yang paling pintar di kesehatan, orang yang paling pintar pasti masuk FKUI. Yang namanya seorang ibu, ditanya ibu-ibu di sini, ada nggak yang nolak kalau anaknya keterima di mana? FKUI. Pilihan kedua apa? SBM ITB. Supaya nggak bakal ada orang tua bilang, udah kamu ambil SBM ITB aja. Kan nggak mungkin, gitu kan? Udah pasti dari ambil tuh FKUI. Karena itu adalah sekolah idaman yang semua orang terpintar seluruh Indonesia masuk sana. Jadi saya suka bilang, FKUI bagus ya? Nggak bagus. Karena yang masuk sana udah orang-orang terpintar Indonesia. Jadi sebodoh apapun dosanya pasti hasilnya bagus. Nggak usah bercanda. Jadi saya mau bilangnya gini. When you have the brightest people in your organization, sebenarnya step-steps yang mereka lakukan untuk mengambil kebijakan itu lumayan bold dan evidence based. Kenapa kadang-kadang kurang tepat? Nah, ini aku bilang bedanya aku sama Mas Kemal. Mas Kemal itu hidupnya lebih lama. Kalau dia hidup lebih lama, dia punya wisdom lebih. Karena udah melihat jurang neraka lebih banyak daripada saya. Melihat surga juga lebih banyak dari saya. Dia udah melihat tuh kayak Pak Kunto itu, mana yang keputusan salah, mana yang benar. That create wisdom. Wisdom itu akan keluar dalam bentuk judgment. Nah, keputusan pada saat kita makin tinggi, nggak cukup hanya knowledge. Itu ada judgment. Dan judgment itu datang from wisdom. Datang dari experience. Bisa diisi, jadi saya kadang-kadang, oke, apakah itu, kalau nggak punya experience di kesehatan, tanya. Jadi the best way is consulting with people that you believe have judgment. Have good experience. Jadi kalau saya mau ambil keputusannya agak teknis misalnya ke kedokteran, nggak ngerti, SKS saya aja nggak pernah ambil kedokteran, 4 kredit pun nggak pernah ambil. Tapi kita tanya, siapa dokter terjago RCF-nya? Siapa dokter terjago dari UNAI? Siapa profesor terbaik epidemiolog dari Gajah Mada ini? Kita telepon aja. Kalau Menteri Antepo masih mengatakan, aku bilang, Pak, saya dulu nggak ada SKS di kesehatan, tiba-tiba mesti ngambil keputusan ini, coba Bapak ajarin saya. Fill me in with 4 SKS, but instead of 1 semester, bisa nggak kasih dalam 30 menit? Ini jelasin, kita dengerin. Kita tanya lain, kita dengerin. As long as we are humble enough to listen, harusnya kita dapat dan we decision. Tapi aku sama-sama pakai knowledge is not it. At a certain level, you need judgment. And judgment itu butuh tacit knowledge, butuh experience, butuh wisdom. Sometimes you get it by yourself, tapi sometimes you get it from others. So be humble to get it from others. Gitu. Terima kasih sekali.
Terima kasih sekali Pak Budi. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas. Coba sebentar aku break. SBM kok banyak yang senior-senior juga ya. Abdul Hamid Batubara. Konsultan. Aku dulu mesti merengek-rengek kalau mau ketemu dia, kalau nggak ditandatangan proposal. Banyak senior gitu. SBM sekarang menerima para senior selain yang muda-muda gitu ya. Udah banyak yang senior. Aja Pak Budi. Sehat selalu Pak Budi. Sehat selalu Pak. Ini jadi reunian kita nih Pak ya, sini Pak. Iya nih Pak Nigoro. Aduh, gitu kan. Jadi Pak Nigoro. Selamat malam Pak. Aduh. Kayaknya saya paling tua deh Pak. Iya. Ini kalau masuk apa kalau ya ininya apa prioritas vaksinasi ini habis nakes ya ini nih namanya nih lansia. Masuk iris group gitu. Udah, sorry bicara malam ya biar nggak ngantuk ya. Silakan. Baik, banyak ya Bapak. Oke Pak, ini masih banyak pertanyaan nih kita Pak. Mohon maaf nih harus di-cut kita reunian dan melis lansianya tadi. Mohon maaf. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari salah satu dosen kita, dosen saya terutama Pak Aswin Rahadian. Pak Aswin Rahadi, monggo Pak, silahkan Pak Aswin. Ya. Halo, selamat malam Pak Menteri. Ya. Selamat malam Pak Aswin. Ya. Halo Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Ya, ini mungkin saya mau share sedikit pertanyaan yang juga sebenarnya ditanyakan juga sering pada saat kelas saya ngajar Pak gitu. Kebetulan saya mengajar di kelompok keahlian Business Risk dan Finance ya. Saya memegang kelas Financial Management sama Economics Pak. Jadi suka ditanya ini sama mahasiswa itu adalah pertanyaan mengenai the next new permanent normal gitu Pak. Pertanyaan yang muncul. Itu kan setelah pandemi Covid ini apakah kita akan kembali ke normal lagi atau bagaimana gitu. Nah, ini mungkin prediksi dari Bapak gitu ya, sebagai seorang ekonom, satu, dan juga mungkin sebagai seorang Menkes gitu ya. Kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya, Indonesia itu bagaimana gitu, either from the point of view of economics gitu, dan juga point of view of Menkes. Jika nanti saya juga bisa gunakan jawaban dari Bapak ini pada saat di kelas saya ditanyakan gitu. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih Pak. Jadi karena kita ini SKS yang kurang di kesehatan, virologi, dan epidemiologi, untungnya udah ada Google, kan? Dan enaknya di Kementerian Kesehatan banyak yang pintar-pintar. Harvard Medical School, Johns Hopkins University, banyak tuh. FKUI kan banyak gitu. Aku bilang, why don't you do research for me? Gitu. About global pandemic. Jadi saya baca tuh, oh pandemic itu terjadi tahun 1300-an, yang paling tinggi, korbannya 200-an juta, namanya Black Death. Itu ada bakterinya tuh pindah-pindah dari tikus tuh. Habis itu ada lagi yang namanya Spanish flu during World War. Itu hampir 100 juta. Ya. Kemudian banyak lagi tuh. HIV, ada cacar, ada segala macam lah, Asian flu, flu burung, coronavirus, semua terjadi. Tapi apa yang saya pelajari dari situ? Nomor 1, umat manusia sudah mengalami pandemi besar itu beberapa kali dan always survive. Nomor 1, umat manusia sudah mengalami pandemi besar beberapa kali, always survive. Ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Ini kan kita sekarang berapa? 5 jutaan. It's not really huge sebenarnya in terms of pandemic. Ya. Nggak terlalu besar in terms of death toll. Yang kedua, pandemik itu pasti akan menjadi endemik. Pasti akan menjadi endemik. Bisa hilang, tapi umumnya lama. Tapi jadi endemik, itu kalau aku lihat paling lama 2 tahun, 3 tahun. Paling lama. Jadi dia tinggi, naik, tinggi, kemudian turun, gradually, akhirnya jadi pandemi. Pandemi akhirnya penularannya, you flatten the curve. Mengurangi laju penularan, flatten the curve, atau orang ITB yang suka rumus, tanya epidemiolog, reproduction rate atau RT less than 1. Gitu, jadi 2 orang dari 1, 3 orang dari 2. Oke. Dan itu rata-rata paling lama 2 tahun sampai 3 tahun.
Yang keempat apalagi? Pandemi itu seperti pesan dari atas. Ini kalau udah usia di atas 55 tahun gini ngomongnya. Itu kayak pesan dari atas. That you need to change. Black Death itu pesan dari atas bahwa manusia masih hidup lebih bersih. Dulu nggak ada tuh, mau makan cuci tangan nggak ada, mesti mandi, sikat gigi nggak ada. Tapi abis itu kemudian hygiene itu menjadi issues. Ya karena dikasih pesan, you need to live inilah, lebih bersih deh. Contoh yang lain misalnya, HIV, mohon maaf, itu kan pesan dari atas. Ya berperilakunya pada hubungan fisik yang benar deh. Gitu. Jadi ada pesan-pesan perubahan perilaku umat manusia yang terjadi sesudahnya. Jadi kalau ditanya, will be that the new normal? My answer, definitely yes. Kecuali ada kiamat. Gitu ya. Kenapa? Karena empirically, kita kan ini kan scientific, sukanya evidence based. Empirically pandemi itu hilang. Dan umat manusia selamat. New normalnya gimana? Ya mungkin berubah sedikit. Perilaku kita harus diubah sedikit. Tapi manusia will adapt. Dan manusia will adapt. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, cukup menjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Aswin dan Pak Budi atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir malam hari ini dari Radita Sonixtus Rauna. Silakan Pak. Silakan Mbak. Maaf. Bapak sebetulnya. Oh, ternyata. Halo Pak Budi, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Siap, saya sebenarnya ada 2 pertanyaan Pak, tapi satu yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengalaman dari menghadapi pandemi ini yang nantinya bisa digunakan untuk membantu kita dalam National Healthcare Pak, dalam hal ini BPJS, dan apakah ada social sharing ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk apakah ada social sharing ekonomi yang bisa dimanfaatkan dalam pengendalian pandemi ini Pak? Sebagai contoh, apakah ada klinik dialisis kah, ataukah cancer treatment kah yang bisa dihubungkan dengan klinik peduli lindungi dan akhirnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain? Terima kasih Pak. Yang pertama apa tadi Mas? Aku agak kehilangan. Ada teknologi pandemi yang digunakan dalam pemanfaatan pandemi ini yang bisa dimanfaatkan juga dalam BPJS nasional Pak. Oh, oke. Jadi pandemi ini mengubah atau mengejutkan bagi banyak negara dan profesional kesehatan. Bukan hanya saya ya, bukan orang kesehatan. Semua profesional kesehatan di seluruh dunia terkejut karena ternyata sistem kesehatan yang mereka banggakan itu tidak bekerja seperti yang mereka bayangkan. Indonesia akan menjadi Presiden G20 1 Desember tahun ini. Isu yang menonjol adalah isu kesehatan. Jadi saya akan membantu Presiden membawakan agenda kesehatan di meeting G20 di mana Indonesia akan jadi presidennya for the time in Indonesian history. Dan untuk pertama kali juga G20 ini presidennya dari negara berkembang. Karena G20 sebelum-sebelumnya yang jadi presidensinya itu negara. Aku bilang ke Bapak Presiden ini usulnya. I think our global health system architecture need to be revamped. Harus ada transformasi di sistem kesehatan global. Karena sudah terbukti we are not resilient. Saya orang keuangan. Kalau ada satu negara mengalami masalah fiskal or moneter, itu sudah ada mekanisme, takut orang nggak suka ini, namanya IMF, yang can intervene to help that country if they have fiscal or monetary problem, wherever they are, negara apapun. Ada institusinya, ada mekanismenya, ada tata kelolanya, ada instrumennya, dan ada participation scheme yang jelas. Kalau itu terjadi kesehatan,
There is none. There is none. Begitu itu terjadi pandemi, kita cari masker susah, bingung. Ada yang nolong? Enggak, malah rebutan. Cari ventilator berantem. Cari vaksin, apalagi udah rebut-rebutan nggak keruan. Cari obat-obatan, nggak keruan juga. There is no global mechanism di mana if any one country have problems, kalau di keuangan ada gitu, fiscal monetary problems, there is a global mechanism untuk help. Ini nggak ada. So we need to build this. Kata. Apa yang mesti dibangun? Nomor satu, kita mesti bikin resilient system yang lebih baik. Kita harus bikin fund. Seperti Bretton and Woods meeting terjadi sesudah World War II. Di mana IMF dan World Bank gave birth of the IMF and World Bank. Teman-teman di kesehatan harus mereplikasi sejarah di mana terjadi bencana besar yang memporak-porandakan ekonomi dunia, sehingga kita mesti membuat mekanisme baru dari sisi how to fund the next pandemic. Itu satu. Yang nomor dua, is it funding enough? Buat saya bilang orang kesehatan enggak. Karena buat Indonesia yang punya duit pun cari masker susah. Cari vaksin juga susah. So it's not only about fund, tapi ini about access to emergency medical resources in whatever format it is. Bisa obat-obatan, bisa alat kesehatan, bisa alat pelindung diri, bisa juga vaksin. Jadi harus ada global mechanism gimana vaksin itu mudah diakses. Nggak bisa tuh kalau teknologi vaksin dan vaksin manufacturing itu terlalu concentrated di negara lain. By design, it has to be distributed by geography, by countries, north and south, by juga developed and rich and poor countries, and also maybe by religion. Karena ada vaksin yang dibikin ya, ini nggak halal, orang nggak mau. Jadi that's right, gitu ya. Jadi ada juga selain funding, kita need juga emergency medical resources. Yang terakhir, kita juga harus bikin a global surveillance model. Dulu orang penyakit itu very local, or at least regional. Orang nggak pernah berpikir bahwa tiba-tiba sesuatu yang terjadi di Cina dalam seminggu bisa sampai ke Amerika, 2 minggu sampai Eropa, kemudian meledak di seluruh dunia. So we need to have a global surveillance system kayak di film-film. Kalau ketelat kita nggak pernah bangun. Kita bangun global radar system, defense system untuk serangan musuh atau rudal kita bangun ya. Tapi serangan virus kita nggak bangun. Itu kan bukan electronic and radars gitu, bukan anak ITB yang masih ITB juga kerja, cuma bukan elektro sama mesin. Yang masih kerja tuh SITH, apa biotechnology and life sciences, engineering juga, engineering school, but life science engineering. Mereka harus belajar mengenai genome sequencing, mengenai gene, mengenai whatever it is lah. Aku juga nggak terlalu ngerti amat di situ. Gitu ya, kita masih lihat ini surveillance dari mutations dari gene yang pindah dari hewan ke manusia, itu harus di trace. Dan surveillance itu harus bersifat global. Networknya tuh harus dijalin. Aku cerita sedikit. Aku masuk 23 Desember. Itu ditanya sama semua orang, termasuk WHO. Budi, Indonesia udah masuk mutasi baru nggak? Waduh, apa sih mutasi baru? Oh, virus yang tipe baru. Aku tanya kan, nggak ada Pak. Apa virusnya sih? Virusnya kan virus corona, enggak Pak. Itu ada mutasi baru, alpha, beta, gitu segala macam. Yang kita nggak ada, nggak ada. Negara lain ada nggak? Oh, Singapura ada, Malaysia ada, Filipina ada, Papua Nugini ada, Australia nggak ada. Oh, semua negara sekeliling kita ada, kok kita nggak ada? Gitu kan pertanyaan saya sebagai seorang lulusan ITB. Gitu. Oh, kita mungkin disayang Tuhan. Kayaknya kurang ilmiah ada jawabannya gitu kan. Masa sih begitu gitu kan? Kalau negara lain ada, kita nggak ada. Gitu. Akhirnya aku tanya, emang Singapura itu gimana caranya tahu ada mutasi baru? Oh Pak, ada namanya genome sequencing. Oke, genome sequencing. Kita udah berapa lakukan genome sequencing test? Oh, sejak Maret sampai Desember Pak, 140 tes. Oh, oke. Singapura berapa? 4.000 Pak. Nah, kita udah mulai tahu kan, kayaknya ada yang salah nih.
Kalau negara maju berapa? 20.000. Kita salah dong maksud. Loh kenapa nggak di genome sequencing lebih banyak? Oh ya gitu ya Pak, ya harus banyak. Iya, daripada berdoa aja. Aku pikir kan cukup dengan berdoa, Tuhan saya jadi nggak ada itu mutasi baru. Akhirnya aku lihat siapa sih yang bisa genome sequence. Itu sehingga perguruan tinggi dan Kemenkes. Hanya ada 12 lab yang bisa di seluruh Indonesia. It is not an easy practice. Gitu. Akhirnya 8 Januari nggak pakai tidur, 23 Desember 8 Januari tanda tangan sama Bambang Brojo kan. Karena punya lab kita. Udah, sekarang kita genome sequence ya. Yang tadinya 149 bulan, mulai 100 sebulan. Dia ketemu semua, mutasinya keluar semua. Ternyata Tuhan tidak sesayang gitu ke rakyat Indonesia. Cuma kitanya agak males aja nyarinya. Sekarang kita 1.800. Jadi, this kind of early warning system atau radar atau whatever it is namanya, surveillance system istilahnya, itu harus dibangun secara global. So instead of spending trillion of US dollar bikin anti-ballistic missile, radar yang ada di angkasa segala macam, we need to build a surveillance system for a potential disaster that coming from violence instead of coming from another human being or alien gitu kan. Jadi kita mesti itu. Nah, saya kasih satu contoh lagi, sesuatu apa sih yang mesti dibangun sebagai agenda G20. Aku bilang, ini Pak Presiden, aku males nih. Datang ke Cina karantin 14 hari, mesti submit virus ini, mesti tunjukin dokumen ini, gitu kan. Kalau datang ke Roma kemarin, mesti karantin 3 hari, virusnya nggak boleh Sinovac, mesti tunjukin ini. Datang ke Amerika yang paling sedang, nggak usah ngapa-ngapain, masuk aja di Amerika, gitu kan. Cuma aku bilang Pak Presiden, kebayang nggak kalau kita punya 20 negara mesti datang beda-beda protokol kesehatan. Kenapa kita nggak bikin kayak paspor? I have to thank somebody that found passport. Why? Single document, same format, everywhere I go, I only carry one document. Gitu kan? Kemanapun. Bayangin saya masuk, kalau saya masuk ke Jepang minta birth certificate. Saya datang ke Cina minta marriage certificate. Kita datang Amerika minta our dog certificate. Kan kita bingung kan gitu kan? Kenapa sih kita nggak bikin yang sama gitu protokol kesehatan masuk ke satu negara? As simple as that. Ya. Jadi banyak sebenarnya Indonesia leadership would like to do in reforming our sector ini ya, ke depan. Dan I think ini menarik juga buat teman-teman bantu pikirkan. Sehingga pada saat presidensi kita nanti ke depan ada hal konkret yang kita bisa wariskan ke dunia ini untuk persiapan masa depan kita yang lebih baik. I still want to answer your second question, tapi aku gara-gara kepanjangan ngomong agak lupa. Yang terakhir tuh, apa yang terakhir tuh? Social economy sharing tapi dalam dunia kesehatan, Pak. Oke, aku pengen bilang ke teman-teman ya, anggaran aku untuk beli vaksin tadinya ini mesti diingetin, mesti pindah meeting sama Mbak ngomongin monopiravir karena mau import sama bikin pabrik di sini. Tapi I will answer the last question. Yang pertama, vaksin 181,5 juta orang, 360. Dikasih, kita hitung-hitung butuh 50 triliun. Di tengah jalan aku bilang sama Ibu Sri Mulyani, Bu, karena saya lulusan ITB dulu, aku balikin 21 triliun, aku butuh cuma 3. Dapatnya dari mana Bu sisanya? Oh dapatnya sisanya aku begging aja ke negara. Siapa yang punya vaksin lebih kasih aku, dapat. Hopefully by the end of this year mungkin 100 juta lebih dosis. Hopefully. Kenapa? Karena negara lain banyak yang mau bantu. Kemarin kita kekurangan oksigen. You know who help us? Anak-anak muda yang punya startup. Ya, oksigen pasti bisa, kita bisa. Modalnya apa? Modal aku panggilin tuh anak-anak konglomerat kaya yang dulu aku kasih kredit. Kalau anak yang kaya kan ini susah nih, main kasih biji. Udah Pak, kita bantu dicariin mesin oksigen. Ada tuh Pak oksigen sangat. Boleh cari, kita beliin sekalian. Dia raise fund. Dapat berapa? 15 juta dolar. 200 miliar. Pak, kita mau nyumbang pokoknya ke Bapak. Aduh, jangan, nanti susah ngeluarin. Jadi gimana? Udah deh, ini list rumah sakit yang butuh luar Jawa, lu beliin, lu kirimin aja. They do it. All the startup. Si cepat lah, si kilat lah, segala macam, sama distribusi logistiknya, they can do it much better than dia. Kemudian tiba-tiba diteleponin, kitabisa.com. Kita mau raise fund, boleh nggak Pak? Iya, boleh aja. Nanti kita ajak ya. Mulai menarik nih, mau di Ayunia, gitu kan. Ariel Noah, yang perempuan juga seneng kan? Iya, aku pun. Ya, aku pun. Semua Kemenkes seneng karena ada Ariel, ada Maudi kan. Raise fund. Satu nama itu bisa Raffi Ahmad, bisa miliaran nih kan.
aku juga surprise. Mungkin yang teman-teman tahu yang terakhir yang sebelum vaksinasi, sekarang kita bisa 2 juta, peaknya kemarin 2,4 juta per hari. For your information, kemarin aku ke Amerika ketemu Menteri Kesehatan Amerika tuh 1,4, 1,8. Peaknya di 1,8. Pernah 2, tapi rata-ratanya 1,8. We are no more than that. Is it because of me? No. Karena aku datang ke teman-teman, bantuin dong vaksinasi. Kok anggarannya juga kurang. Semua konglomerat nyuntik sendiri. Semua rakyat gotong royong nyuntik sendiri. Ini aku diajarin sama Mas Ucu. Aku bilang ke teman-teman, and that is the key that I want to leave as my last message. Terus saya dikasih tugas ini Bapak Presiden, aku bilang Bapak Presiden, I cannot do this alone. But I believe I can do it if we do this together. But this cannot be an exclusive program of the Ministry of Health. It should be an inclusive program as being owned by all of this country. Dan saya terakhir bilang, this approach-nya cannot be as a program, but it has to be the approach of a movement. Program, we own. Movement, everybody. Don't underestimate the social capital of Indonesia as a nation. Luar biasa besar. Tugas kita adalah merajut modal sosial yang dimiliki seluruh bangsa kita 270 orang. Dan kalau itu terajut, itu jadi. You might be very, very surprised how powerful our country. Terima kasih. Luar Terima biasa. kasih Bapak. Semoga kami bisa selalu support nanti Pak dengan startup-startup baru dalam kesehatan ataupun dalam metode lain. Terima kasih Bapak. Pak Moderator, aku mesti pamit, mesti nego sama Merck bawa mau ngepir obat. Boleh pamit? Sebentar Pak, satu lagi kita close pertanyaan ini Pak, tapi hanya ada sedikit sekarang karena ada token of appreciation yang akan diberikan dari kami untuk Bapak, itu aja sih Pak. Tapi terima kasih banyak atas bincang-bincangnya malam ini ya Pak. Mohon maaf sudah memakan waktu lebih dari yang sudah dijanjikan. Saya serahkan kembali kepada MC kita malam ini. Silahkan Mbak Eka. Ya, terima kasih Mbak Ratri dan Pak Menteri, mohon untuk menunggu sejenak karena kita akan adakan sesi foto bersama. Dan saya undang para tamu kehormatan untuk dapat bergabung untuk melakukan foto bersama. Dekan SBM ITB Profesor Utomo, Ketua Dewan Penasehat SBM ITB Bapak Kuntoro, Wakil Dekan Akademik Profesor Aurik Gustomo, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Bapak Reza Nasution, Ketua Majelis Wali Amanah Ibu Yani Panigoro, Direktur SBM ITB Kampus Jakarta, Bapak Yudo Anggoro PhD, dan juga moderator kita malam hari ini, Mbak Ratri Sutarto. Pak Menteri, boleh mungkin ditunjukkan bersama ya, bisa sambil di-unboxing token of appreciation dari SBM ITB kalau sudah diterima, untuk kita abadikan gambarnya bersama malam hari ini. Terima kasih Pak Menteri. Semuanya siap, kita abadikan dulu gambarnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Menteri untuk waktunya malam hari ini yang sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak Budi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Budi, terima kasih. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang telah sangat berbagi inspirasi pada malam hari ini. Dan untuk acara yang selanjutnya, kita akan masuk pada pemberian penghargaan bagi para mahasiswa dan mahasiswi berprestasi. Karena tentunya acara kita tidak berhenti sampai di sini, masih akan ada banyak kemeriahan setelah ini. Jadi mohon bantuan juga kepada seluruh partisipan yang hadir untuk dapat terus menyalakan kamera, untuk dapat terus merasakan kemeriahan pada acara malam hari ini. Dan acara yang selanjutnya pasti sudah sangat ditunggu-tunggu nih oleh mahasiswa, alumni, dosen maupun staf kampus SBM ITB Jakarta. Kira-kira siapakah yang akan menjadi best of the best malam hari ini? Tapi sebelum itu, mari kita simak bersama
video testimoni dari penerima penghargaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Hello all students of SBM ITB. Halo, saya Subyat. I'm Agung Wicaksono. Hello everyone, I'm Dedi Susandoyo. Assalamualaikum. Hi, my name is Aldi Syaputra. Hi everyone, my name is Hansen dan Andreas. Hi, my name is Adit from Bleba 26. My name is Irwan Hermawan. Hi everyone, my name is Margo Raswandi. Hi everyone, nama aku Shalisa. Hi, Assalamualaikum. My name is Arya. Welcome to the event of leadership at the school. Leadership Night tahun 2017, saya terpilih jadi Best Academician Lecturer. And I was fortunate to be SBM ITB Jakarta's Best Lecturer. It's such a great honor for me to receive that. I was awarded as the Best Academician Lecturers in 2020. I was the recipient of Leadership Award in 2020. I was the recipient of Best Student Entrepreneurship MBA BTPN. I was awarded as the Best Student of General Management MBA class. The winner of 2020's Most Distinguished Alumni. I was chosen as the Best Student of Business Leadership Executive MBA in December 2020. Penerima award for the Most Outstanding Student MBA in General Management 2018. Thanks to Allah, this is one of the best moments in my life. I'm very grateful for this award because it acknowledged my hard work when I was studying in MBA ITB. I'm really honored to receive such a award, as this is a recognition for all the hard work that I've done. Actually, I was in a very emotionally when I won this award. I want to congratulate to all of you who have received the Leadership Award this year. Keep up your good work. Last year, I won the award. This year, tonight, will it be yours? Good luck. Siapa yang akan terpilih ya? Don't go away, stay tuned, we'll be right back. Saksikan video testimoni pemenang sebelumnya, nampaknya sudah sangat antusias ya, antara melihat temannya dipanggil atau mungkin namanya sendiri dipanggil. Karena itu tanpa berlama-lama lagi, kita mulai untuk penghargaan pertama diberikan untuk mahasiswa dan mahasiswi berprestasi termasuk International Student terbaik yang memiliki IPK tertinggi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Baiklah, saya mulai dari Best Student untuk program Doctor of Science in Management, Bapak Sudirman Said. Untuk program Business Leadership Executive MBA, Gloria Stefani. Untuk program Energy Management Executive MBA, Anne Julia. Untuk program General Management MBA, Danar Prayoga. Dan untuk program Entrepreneurship MBA, Muhammad Satria Akbar Abbas. Dan selanjutnya kami mengundang Dekan SBM ITB, Profesor Utomo Sarjono Putro, juga bersama Direktur Kampus Jakarta, Bapak Yudo Anggoro PhD, untuk dapat mengambil foto bersama dengan para penerima penghargaan.
Tim multimedia mohon bantuannya untuk dapat diabadikan. Semuanya boleh standby. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk program yang selanjutnya, saya bacakan. Untuk program Strategic Marketing Eksekutif MBA Mark Plus, Mutia Nindita Iskandar. Selamat untuk Mutia atas penghargaan yang telah dicapai. Semoga bisa terus berprestasi ke depannya. Selanjutnya, untuk program Entrepreneurship MBA BTPN, Putri Alia Ramadhani. Untuk program Strategic Leadership Eksekutif MBA BPOM, Andi Wibowo. Dan untuk International Student, Markus Wilhelm Hupe. Selanjutnya kami mengundang kembali Dekan SBM ITB, Bapak Profesor Utomo, beserta dengan Direktur Kampus Jakarta, Bapak Yudo Anggoro, untuk dapat mengambil foto bersama dengan para penerima penghargaan. Baik, semuanya boleh standby. 1, 2, 3. Oke, boleh senyumnya kita perlihatkan lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Dekan dan juga Pak Yudo yang sudah mengabadikan foto bersama-sama. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para penerima penghargaan. Sehat selalu, kiranya ke depannya bisa terus berprestasi dimanapun berada. Dan untuk kategori selanjutnya, kategori ini diberikan kepada dosen, alumni, dan staf terbaik. Dan untuk kategori dosen terbaik, dinilai berdasarkan Quality Assurance Survey yang diisi oleh para mahasiswa SBM ITB Kampus Jakarta dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan untuk alumni terbaik, penilaian ini diberikan berdasarkan kontribusi alumni kepada alma mater dan juga bagi masyarakat. Dan untuk kategori staf terbaik, dinilai berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. Dan untuk penerima penghargaan tahun ini adalah selamat kepada Bapak Dr. Yosunitioso sebagai dosen akademisi terbaik tahun ini. Selanjutnya selamat kepada Bapak Jacob Silas Musri sebagai dosen praktisi terbaik. Selanjutnya selamat kepada Sikandar Yakub Khan sebagai alumni terbaik. Dan selanjutnya selamat kepada Bapak Perlindungan Siregar sebagai staf terbaik tahun ini. Bisa kita ketahui juga Bapak Perlindungan Siregar merupakan ketua acara Leadership Night tahun ini. Dan saya mengundang Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Bapak Reza Azari Nasution, untuk dapat bergabung dengan para penerima penghargaan untuk bisa kita abadikan dalam sesi foto bersama. Baiklah, boleh senyum semuanya. Sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Bapak Reza Nasution. Dan sekali lagi, saya ucapkan banyak selamat kepada para penerima penghargaan tahun ini. Semoga sehat selalu dan kiranya ke depannya bisa terus berprestasi. Dan kita masuk
pada penghargaan yang selanjutnya. Ini nih yang berbeda ya. Berbeda dengan Leadership Night pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita memiliki kategori baru, yaitu penghargaan untuk Best Online Class tahun ini. Di mana penghargaan ini dinilai berdasarkan netiquette dan diberikan kepada kelas yang dinilai berprestasi, tak hanya netiquette perkuliahan termasuk on-cam pada setiap sesi perkuliahan, absen tepat waktu, tetapi yang terpenting kelas ini dinilai sangat energetik dan juga aktif. Dan tidak hanya itu, yang terpenting kelas ini menerapkan metode active learning selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, dan nominasi Best Online Class 2021 adalah Strategic Leadership Executive MBA kerjasama SBM ITB dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Slemba BPOM, dan Energy Management Executive MBA, Enemba 6. Dan siapakah yang akan menyandang Best Online Class tahun ini? Saya bacakan pemenangnya. Dan untuk penghargaan Best Online Class tahun 2021 jatuh kepada Program Energy Management Executive MBA Enemba 6. Kami ucapkan selamat kepada Enemba 6 dan saya mengundang LOC sebagai perwakilan dari Enemba 6 untuk dapat mengambil foto bersama, dan saya juga mengundang Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Auri Gustomo untuk dapat diabadikan gambarnya dengan penerima penghargaan. Ya Bu, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Bapak Aurik dan juga perwakilan kelas Enemba. Tentunya saya mengucapkan banyak selamat kepada perwakilan dan seluruh mahasiswa Enemba 6 atas pencapaiannya sebagai Best Online Class tahun ini. Semoga ini juga memotivasi untuk kelas-kelas lainnya yang mungkin belum menerima penghargaan tahun ini agar juga bisa menerima penghargaan pada Leadership Night tahun 2022. Dan para hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada penghujung acara Leadership Night tahun ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan seluruh tamu undangan yang telah hadir malam hari ini. Dan atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya Eka Tumiwa dan seluruh tim kampus Jakarta yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam dan selamat jumpa di Leadership Night 2022. I don't know what it is that you've done to me, but it caused me to act in such a crazy way. And whatever it is that you do when you do what you're doing, it's a feeling that I wanna stay. 'Cause my heart starts beating triple times with
With all I love you on my mind, but I can't figure out just what to do when the cousin girl is you. I get so weak on the knees, I can hardly speak. I lose my control and something takes over me in the days. Your love so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow all of my pride. Your love is so sweet and knocks me right off on my feet. Can't explain why your love, it makes me weak. And time after time after time I try to fight it, yeah. But your love is strong, it keeps on holding on. Oh, resistance is down when you're around. Try to fight it. In my condition, I don't wanna be alone, 'cause my heart starts beating triple times. With all I love you on my mind, but I can't figure out just what to do when the cousin girl is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose my control and something takes over me in the days. Your love so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow all of my pride. Your love is so sweet and knocks me right off on my feet. Can't explain why your love, it makes me weak. I try to fight it, no way can I deny it. Your love so sweet knocks me off my feet. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose my control and something takes over me in the days. Your love so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow all of my